dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan pembelajaran mengenai bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat B2 yang mengusung tema pariwisata. Dan untuk fokus keterampilan berbahasanya sendiri yaitu berbicara. Dan tujuan dari pembelajaran MIPA kali ini itu ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan berbagai tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu siswa mampu menceritakan secara lisan tentang keindahan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan tempat pariwisata yang pernah dikunjungi di Indonesia. Dan untuk implementasi pembelajaran MIPA pada kali ini dapat disaksikan dalam video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu ya nama-nama dari masing-masing kalian. Yang pertama yaitu Cynthia Anggraini. Hadir, Bu. Hadir ya, Cynthia, Ibu boleh tahu nggak asal negara kamu dari mana? Dari Malaysia. Malaysia ya. Wah, kita serumpun nih Cynthia. Terus yang kedua yaitu Katrina. Iya, saya, Bu. Oke, Katrina, Ibu boleh tahu asal negaranya dari mana? Dari Singapura. Singapura ya. Wow, sama juga ya dengan Indonesia. Oke, mari kita lanjut aja langsung ke materi pembelajaran pada hari ini ya. Materi pembelajaran pada hari ini kita mengambil tema mengenai pariwisata. Tema mengenai pariwisata. Ada yang tahu nggak apa itu pariwisata? Ya, tadi itu. Oke, cari tur ya. Atau kegiatan jalan-jalan. Katrina? Tempat liburan. Tempat liburan. Oke, nice. Oke, secara sederhananya pariwisata itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Oke. Perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Ini biasanya itu mayoritasnya itu untuk orang-orang yang ingin melakukan liburan. Pariwisata itu konteksnya seperti liburan, kan? Dan di Indonesia ini itu identik atau Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beraneka ragam tempat pariwisata. Ya. Untuk mengulas lebih jauh, Ibu mau tahu nih, dari kalian itu ada yang pernah nggak mengunjungi salah satu tempat pariwisata yang ada di negara Indonesia? Oke, Cynthia, di mana tepatnya? Pantai Indrayanti. Indrayanti. Oke, itu ada di daerah Yogyakarta ya? Iya. Katrina? Saya Pantai Sawarna. Pantai Sawarna ya, itu ada di daerah Banten ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya Ibu bakal kasih kalian artikel berupa tujuan wisata pemerintah Kota Yogyakarta. Ibu akan minta kalian satu-satu untuk membacakan artikel ini karena Ibu ingin mengetahui kemampuan membaca kalian. Oke? Bisa maju atau hanya duduk aja di tempat? Hanya duduk aja di Dengan tempat. tempat ya. Oke, saya kalau membacakan dari mulai judul ya. Ini ya Bu. Iya, kalau apa salah nanti kita evaluasi bareng-bareng.
tujuan wisata invernasi pemerintah kota Yogyakarta. Sebulan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi kota ini dalam dunia kepariwisataan di tanah air. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua Indonesia setelah Bali. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2007 di kota Yogyakarta berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah 1.200 orang. Jumlah kunjungan tersebut terbagi atas 1.100.805 orang atau 92% wisatawan domestik dan 100.853 atau 80% wisatawan mancanegara. Angka tersebut meningkat pada akhir tahun 2011, di mana total wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta adalah 2.670.649 atau naik 112% dibanding tahun 2007. Dengan perincian seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah, berkembangnya pariwisata di Yogyakarta tidak lepas dari beragamnya jenis objek wisata yang ada. Keterbukaan masyarakat Yogyakarta serta peran pemerintah dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata di Yogyakarta. Sarana dan prasarana akomodasi yang lengkap juga mendukung kegiatan pariwisata di Yogyakarta. Hotel, restoran, transportasi publik, serta keamanan yang baik menjadi faktor penguat mengapa banyak wisatawan datang ke Yogyakarta. Kota Yogyakarta dapat mengakses dan diakses dengan mudah oleh semua orang di berbagai daerah. Bandara Internasional Adi Sucipto dapat ditempuh dalam waktu 15 menit saja dari pusat kota. Stasiun kereta api Yogyakarta dan Lempuyangan yang terletak di jantung kota, bis kota Trans Jogja yang tertib dan nyaman, serta konektivitas jalur darat yang lancar menuju daerah-daerah wisata di sekelilingnya mampu memanjakan setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pemerintah Yogyakarta juga aktif dalam mendukung dan mengadakan acara-acara yang mendukung pariwisata di Yogyakarta, antara lain event berskala internasional, Jogja Java Carnival, Skaten, Festival Kesenian Yogyakarta atau FKY, dan Festival Seni Biennale Jogja Java Carnival merupakan event puncak acara HUT Kota Yogyakarta. Pasar malam perayaan Sekaten diadakan setiap mulai tanggal 5 bulan Jawa Mulut atau Rabiul Awal tahun Hijrah. Di alun-alun utara Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta merupakan event tahunan yang terdiri dari pegelaran seni, pameran, dan pasar seni yang berpusat di Benteng Vanderbroek. Festival Kesenian Biennale merupakan suatu ajang pameran seni rupa 2 tahunan yang diadakan sejak tahun 1988 di Yogyakarta. Acara ini memamerkan berbagai karya seni lukis, seni patung, dan seni rupa lainnya di berbagai lokasi di Yogyakarta dan sekitarnya. Berbagai penghargaan dalam bidang pariwisata pun telah diraih Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah menerima ITA Indonesia Tourism Award pada tahun 2009 sebagai favorit cities with the best service pada tahun 2009 dan 2010.
ya cukup ya. Sekarang saya minta Katrina untuk membacakan artikel yang tadi Cynthia bacakan. Oke, boleh tolong dikasih ke Katrina. Tujuan wisata investasi pemerintah Kota Yogyakarta. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi kota ini dalam dunia kepariwisataan di tanah air. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2007 di Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah 1.260.658 orang. Jumlah kunjungan tersebut terbagi atas 1.159.805 atau 92% wisatawan domestik dan 100.853 atau 8% wisatawan mancanegara. Angka-angka tersebut meningkat pada akhir tahun 2011 di mana total wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta adalah 2.670.000 dan 70.064 naik 112% dibanding tahun 2007 dengan perincian seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah. Berkembangnya pariwisata di Yogyakarta tidak lepas dari beragamnya jenis objek wisata yang ada, keterbukaan masyarakat Yogyakarta, serta peran pemerintah dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata di Kota Yogyakarta. Sarana dan prasarana akomodasi yang lengkap juga mendukung kegiatan pariwisata di Yogyakarta. Hotel, restoran, transportasi publik, serta keamanan yang baik menjadi faktor penguat mengapa banyak wisatawan datang ke Yogyakarta. Kota Yogyakarta dapat mengakses dan diakses dengan mudah oleh semua orang dari berbagai daerah. Bandara Internasional Adi Sucipto dapat ditempuh dalam waktu 15 menit saja dari pusat kota. Stasiun kereta api Yogyakarta dan Lempuyang yang terletak di jantung kota, Diskota Trans Jogja yang tertib dan nyaman, serta konektivitas jalur darat yang lancar menuju daerah-daerah wisata di sekelilingnya mampu memanjakan setiap wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pemerintah Yogyakarta juga aktif dalam mendukung dan mengadakan acara-acara mendukung pariwisata di Yogyakarta, antara lain event berskala internasional Jogja Java Carnival, Skaten Festival Kesenian Yogyakarta atau FKY, dan Festival Seni Biennale. Jogja Java Carnival merupakan event puncak acara HUT Kota Yogyakarta. Pasar malam perayaan Skaten diadakan setiap mulai tanggal 5 bulan Jawa Mulud Rabiul Awal tahun Hijrah di alun-alun utara Yogyakarta. Festival Kesenian Yogyakarta merupakan event tahun yang terdiri dari penggelaran seni, pameran, dan pasar seni yang berpusat di Benteng Federeburg. Festival Kesenian Biennale merupakan suatu ajang pameran seni rupa 2 tahun yang diadakan sejak tahun 1988 di Yogyakarta. Acara ini memamerkan berbagai karya seni lukis, seni patung, dan seni rupa lainnya di berbagai lokasi di Yogyakarta dan sekitarnya. Berbagai penghargaan dalam bidang pariwisata pun terlahir diraih Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah menerima ITA Indonesia Tourism Award pada tahun 2009 sebagai favorit ITIS dan favorit ITIS with the best pada 2009 dan 2010. Oke, cukup. Thank you. Oke, untuk tahap kemampuan membacanya ini
kalian berdua itu cukup baik gitu ya. Cuma mungkin perlu ada masukan tadi. Yang pertama mungkin dari penyebutan angka ya. Penyebutan angka. Oke, tadi di artikel ini kan dijelaskan ya, penyebutan angkanya ini contoh misalnya 1.159.805 ya. Jadi agak sedikit error ya. Terus ada juga tadi untuk tanda bacanya. Jadi setiap akhir kalimat yang berakhiran tanda baca titik itu intonasi kita atau nada kita dalam membaca pun itu harus berhenti ya. Misalnya itu tulis di sini sarana dan titik. Boleh coba tolong dicontohkan untuk Cynthia membaca. Sarana dan Prasarana. Oke, titik ya. Tadi pas lagi membaca artikel ini koreksinya itu aja sih tanda bacanya. Ketika ada titik kalian langsung terus membaca. Jadi dari artikel ini dapat kita simpulkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota pariwisata yang ada di Indonesia. Untuk tempat wisatanya sendiri tadi Cynthia sudah sebutkan ya, satu pantai apa? Pantai Indrayati. Oke, nanti di akhir teman kita coba buat deskripsiin tempat-tempat pariwisata yang telah kalian kunjungi di Indonesia. Oke, untuk sekarang Ibu minta kalian menyimak video pariwisata yang ada di Indonesia. Setelah kalian simak, nanti Ibu akan memberi kalian pertanyaan mengenai apa nih yang terdapat dalam video tersebut ya. Wisata apa aja gitu yang terdapat dalam video tersebut. Boleh kalian menyimak sambil menulis, oke? Saya videonya. Disimak baik-baik. Nanti dituliskan aja ya apa destinasi wisata atau tempat pariwisata yang kalian Labuan Bajo adalah salah satu ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang dapatkan ada dari di video Provinsi ini. Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo memiliki potensial wisata alam yang sangat menarik perhatian para pengunjung. Bahkan menjadi andalan bagi Labuan Bajo untuk menggait para turis mancanegara. Salah satunya hewan purba yaitu komodo yang masih dilindungi sampai saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta menarik merekomendasi beberapa destinasi wisata yang harus kalian kunjungi saat berada di Labuan Bajo. Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Labuan Bajo. Bahkan UNESCO telah mengakui Pulau Komodo merupakan situs warisan dunia yang termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tak hanya Satwa Komodo, destinasi tujuan wisata Labuan Bajo satu ini juga menyimpan keindahan alam yang akan memanjakan setiap orang yang mengunjungi. Mulai dari pantai-pantai yang indah hingga spot-spot diving yang menakjubkan. Keindahan alam di pulau ini menjadikan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau Padar merupakan salah satu
Keindahan dari destinasi wisata Labuan Bajo satu ini tak hanya berhenti di sana. Bagi Anda yang baru berencana untuk mengunjungi pantai ini, Anda akan disuguhi dengan keindahan alam bawah laut yang memukau di balik permukaan air laut yang sangat jernih. Anda bisa memilih untuk bersantai di pinggir pantai atau snorkeling dan mengamati indahnya biota laut yang berada di sekitar pantai ini. Jadi, jika Anda berada di pantai ini, jangan lupa untuk mengabadikan momen yang sangat indah. Membahas tentang keindahan alam yang ada di Labuan Bajo ini memang tak ada habisnya. Gua Batu Cermin adalah salah satunya. Gua Batu Cermin ini terletak di Desa Waisamin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Luas Gua Batu Cermin mencapai 19 hektar dan tinggi sekitar 75 meter. Tempat ini menjadi ramai oleh para wisatawan yang berkunjung. Di mana waktu terbaik untuk mengunjungi objek wisata Labuan Bajo satu ini adalah siang menjelang sore hari, di mana cahaya matahari terbenam yang masuk di celah bebatuan dan memantul ke air akan memberikan refleksi yang sangat cantik. Di sekeliling Batu Cermin adalah lingkungan alam yang masih terjaga keasliannya dan pemandangan hutan-hutan yang rimbun yang akan menyejukkan hati Anda. Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara mengenai keindahan alam yang ada di dalam pulau ini. Itu tadi merupakan info singkat mengenai beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang sayang untuk dilewatkan jika Anda berkunjung ke sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe jika kalian Oke, suka dengan sudah video disimak ya videonya. Oke. Dari video yang barusan kalian simak, Ibu mau tanya nih, kira-kira ada berapa destinasi wisata atau tempat pariwisata dalam video tersebut? Ada yang bisa tolong bantu jawab? Tiga. Tiga. Oke, Katrina berapa? 4. 4 ya. Oke, boleh tolong sebutkan masing-masing 2 deh. Gitu. Oke, Cynthia sebutkan yang pertama apa? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Oke, betul ya. Tadi Pulau Komodo dijelaskan di dalam video tersebut merupakan salah satu keajaiban dunia dan itu hanya berada di Indonesia. Yang kedua apa, Cynthia? Goa Batu Cermin. Goa Batu Cermin. Oke. Goa Batu Cermin. Oke, selanjutnya Katrina, tadi udah apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Pulau Padar. Pulau Padar. Oke, betul. Dan oke, apa ada lagi? Pink Beach. Pink Beach. Oke, nice. Selain dari keempat pariwisata ini, apakah tadi kalian menulis apa yang kalian simak dalam video tersebut? Iya, Bu. Oke, Cynthia tadi tulis apa aja selain 4 tempat pariwisata ini? Di Goa Batu Cermin. Taruh. Oke, Cynthia, selain dari keempat tempat pariwisata yang udah kalian tulis, itu apa ada lagi kesimpulan yang kalian dapatkan dari video yang tadi kalian simak? Ada, Bu. Oke, boleh. Di Goa Batu Cermin itu luasnya 19 hektar. Oke, nice, betul. Berarti kamu benar-benar menyimak video tersebut dengan baik ya. Oke, Katrina, apa ada yang kamu tulis? Ada Pulau Padar, letaknya dekat Pulau Komodo. Oke, betul. Tadi juga terdapat ya Iya. cuplikannya dalam video tersebut. Oke, untuk kegiatan menyimak ini kalian juga cukup baik dalam menulis dan menyimak video yang telah kalian tonton. Sekarang kita lanjut ke dalam kemampuan berbahasa menulis. Tadi kan kalian berdua telah menyebutkan ya tempat atau salah satu tempat pariwisata yang sudah kalian datangi di Indonesia ini.
tadi Cynthia jelaskan kalau misalnya Cynthia pernah ke pantai Indrayanti dan Katrina tadi telah ke pantai Sawarna ya. Ibu boleh minta tolong nggak untuk kalian tulis nih apa aja yang kalian dapatkan atau yang kalian rasakan gitu ketika kalian berada di dalam destinasi wisata tersebut. Oke ya, beri waktu untuk kalian menulis. Ya, silahkan. Nulisnya semua? Sudah ya. Boleh tolong dibacakan dulu Katrina apa yang sudah kamu tulis. Baik Bu. Oke. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna adalah pantai yang berada di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasinya bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Itu sebabnya Sawarna dijadikan tempat alternatif untuk liburan. Harga tiket wisata Pantai Sawarna secara cukup terjangkau yaitu 5.000 per orang. Oke, berarti saat kamu ke Pantai Sawarna itu biaya masuknya itu 5.000 ya? Iya. Oke, dan kamu saat ke sana itu pakai transportasi apa? Motor atau mobil? Mobil. Mobil ya. Oke, thank you Katrina, bagus penjelasannya. Sekarang Cynthia boleh tolong dibacakan. Ya. Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti adalah suatu primadona wisata di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sudah pantainya indah, alami, cocok untuk melepaskan penat. Pantai Indrayanti merupakan pantai yang cantik berada di Desa Tekus, Kecamatan Tekus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak jauh dari pantai ini ada deretan pantai lain yang tak kalah cantiknya seperti Pantai Pemandeng, Sundang, Ngandong, dan Sadanan. Pasir pantainya pun putih bersih, cocok buat main pasir. Pemandangannya terbaik. Pantai Indrayanti tak hanya seasal saja, tapi pada pagi hari pantai ini malah menawarkan suasana yang sejuk. Bukit-bukit di belakang garis pantai menjadi daya tarik tersendiri dengan deburan ombak di pantai ini. Terdapat banyak tempat makan ataupun kafe untuk bersantai dan menikmati kuliner khas. Di sepanjang pantai banyak terdapat gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat sambil ditemani dengan pemandangan pantai yang menakjubkan. Untuk kesini tiket harga masuknya hanya 10.000 per orang. Oke, berarti saat kamu ke Pantai Indrayanti itu biaya masuknya 10.000 per orang ya. Dan kamu juga bisa menikmati sunset ya pada saat. Oke, thank you Cynthia, bagus untuk penjelasannya. Oke, kita ke materi untuk ya, untuk kesimpulannya untuk kosakata dari pariwisata ini dapat kita simpulkan itu ada 5. Oke, dari tema pariwisata ini itu terdapat berbagai macam kosakata yang dapat kalian pelajari nih. Yang pertama yaitu ada biro perjalanan. Oke, biro perjalanan ini kayak suatu macam bisnis yang mengurus perjalanan seseorang ya dari satu tempat ke tempat lain. Oke, yang kedua itu ada tiket. Pastinya kalian ketika ingin melakukan perjalanan ya perlu membeli tiket ya. Oke, yang ketiga itu ada dokumen perjalanan. Ini sangat diperlukan ya ketika kalian melakukan suatu perjalanan sebagai suatu identitas diri mungkin atau memang keperluan dari tempat yang akan kalian kunjungi tersebut. Dan yang keempat itu transportasi, itu pasti satu kebutuhan yang penting juga ya. Saat kalian dari Singapura ke Indonesia, Katrina pasti kan menggunakan apa? Transportasi apa? Pesawat ya. Dan kamu kan pasti menuju bandara untuk naik pesawat tersebut. Oke, ada juga penginapan. Penginapan ini kan pasti juga diperlukan ya saat kalian melakukan kegiatan pariwisata untuk tempat kalian istirahat atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar
rekreasi tersebut. Oke, yang keenam yaitu ada pemandu wisata. Pemandu wisata. Ini juga penting di dalam aspek pariwisata. Pemandu wisata ini sebagai orang yang memiliki tujuan ya untuk memberitahu kalian atau menginfokan kalian mengenai suatu destinasi wisata. Jadi kalian dapat meraih informasi mengenai wisata yang telah kalian datangi, tempat wisata yang telah kalian datangi dari si pemandu wisata tersebut. Ya di Bali ya contohnya dia banyak banget tuh pemandu wisata di sana. Oke, yang ketujuh itu ada wisatawan. Wisatawan itu sebutan bagi orang yang melakukan perjalanan wisata seperti kalian nih. Misalnya Cynthia tinggal di Indonesia ini kan bermukim di daerah Jakarta. Ketika kamu ke pantai Indrayati, itu kamu bisa disebut sebagai wisatawan karena kamu kan melakukan perjalanan nih dari tempat kamu bermukim di Indonesia, dari Jakarta ke Yogyakarta ya untuk mengunjungi pantai Indrayati. Oke, yang ke-8 itu ada Yogyakarta. Ini salah satu contoh kota pariwisata yang terkenal di Indonesia ya selain Bali. Nomor 9 yaitu ada jasa sewa kendaraan. Jasa sewa kendaraan. Ketika kalian berada di Indonesia, kalian memakai jasa sewa kendaraan ini nggak? Pasti kan kalian ya pasti ya pernah menggunakan jasa sewa kendaraan ya. Oke, yang ke-10 itu ada toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh. Ketika kalian berada di satu tempat wisata, pasti kan sebagai buah tangan atau souvenir ya kalau kalian mengenalnya, untuk dibawa pulang pasti kan kalian menghampiri toko oleh-oleh untuk membelinya. Selain itu ada cenderamata di toko oleh-oleh tersebut. Yang ke-12 itu ada stasiun. Ini bagi kalian yang ingin menaiki transportasi jenis kereta ya. Di sini ada kereta api di Indonesia ini. Yang ke-13 itu ada bandara. Ya, Cynthia waktu pas dari Malaysia ke Indonesia pasti kan menggunakan pesawat. Oke, dan itu harus ke bandara dulu ya. Oke, ke-14 itu ada terminal. Terminal ini untuk transportasi seperti bis. Oke. Bis. Lalu ada pulau. Pulau salah satu pulau yang terkenal di Indonesia yaitu adalah Pulau Komodo ya. Yang tadi dia salah satu yang termasuk dalam keajaiban dunia ya. Terus ada lagi gunung. Banyak juga, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki gunung berapi yang aktif. Contohnya Gunung Merapi, Semeru, apa lagi? Ada yang tahu tentang gunung yang ada di Indonesia? Krakatau, betul sekali. Katrina? Belum ya, nanti kita belajar lebih banyak tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Selain itu ada pantai. Selain Pantai Indrayanti dan Pantai Sawarna, apa kalian mengetahui pantai-pantai yang ada di Indonesia? Belum ya? Oke, selain itu ada lagi Curug. Curug ini kayak semacam tempat wisata juga, tapi dia ada air terjun gitu. Ini biasa terdapat di daerah Jawa Barat. Dan ini ramai dikunjungi biasanya sama masyarakat Indonesia pada saat liburan gitu ya. Terus ada juga museum. Indonesia ini kan termasuk salah satu negara yang memiliki perjalanan sejarah yang lumayan panjang ya. Jadi kita tuh punya banyak museum di negara ini gitu. Ada yang tahu museum apa saja? Katrina, boleh bantu jawab museum? Kamu pernah mengunjungi salah satu museum nih selama kamu berada di Indonesia? Pernah ya? Salah satunya apa? Boleh tahu? Museum Negeri Banten. Oke, itu berarti waktu pas kamu ke Sawarna sekalian museum itu atau keesokan harinya? Keesokan harinya ya. Oke, untuk Cynthia, apa kamu pernah nih ke salah satu museum yang ada di Indonesia? Nah Bu, ke Museum Merapi. Museum Merapi ya, di
Jogja. Jogja ya, oke. Wow. Ternyata kalian juga sangat tertarik ya dengan sejarah yang ada di Indonesia. Selain itu ada candi. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi nih. Itu tadi Indonesia salah satu negara yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Salah satu contohnya itu ada Candi Prambanan. Ini letaknya di Jawa Tengah. Prambanan ya. Terus ada juga danau. Apakah kalian pernah dengar gitu danau-danau yang ada di Indonesia? Salah satunya apa? Saya Bu. Oke, danau. Danau Toba. Oke, wah udah familiar banget ya berarti di Malaysia, betul Cynthia. Terus ada lagi Taman Nasional nih yang terakhir. Taman Nasional ini masuk ke salah satu tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak Taman Nasional yang ada di Indonesia? Belum Bu. Belum ya, salah satunya itu Taman Nasional Safari. Oke deh, segini dulu pembahasan kita pada kali ini. Untuk lebih lanjutnya atau untuk memperdalam lagi nih materi, Ibu bakal kasih kalian pekerjaan rumah atau PR berupa 10 soal. Soal ya. Nanti Ibu sebutkan dan tolong kalian tuliskan. Sekalian kita melatih kegiatan menulis kalian juga mengenai bahasa Indonesia setelah materi yang telah kita ulas tadi ya. Ada 10 soal. Jadi PR ya. Oke, Ibu Rita ya, boleh? Oke, soal yang pertama itu apa saja pariwisata di Indonesia yang kalian ketahui? Soal yang kedua yaitu sebutkan pariwisata yang Anda senangi di Indonesia. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan biro perjalanan. Soal yang keempat yaitu mengapa dalam pariwisata diperlukan adanya pemandu wisata. Yang kelima yaitu transportasi apa yang kalian gunakan saat mengunjungi salah satu tempat wisata di Indonesia. Soal yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan wisatawan. Oke, yang ketujuh mengapa dokumen pribadi diperlukan dalam melakukan kegiatan pariwisata. Yang kedelapan, cenderamata apa yang kalian beli saat berkunjung ke salah satu tempat wisata di Indonesia. Yang kesembilan, mengapa Yogyakarta termasuk salah satu kota pariwisata di Indonesia. Dan yang ke-10, sebutkan keindahan tempat wisata yang kalian pernah kunjungi. Oke, jika soal yang tadi belum selesai ditulis, nanti akan saya kirimkan via email ya kepada kalian. Oke, satu lagi nih pertanyaan nih untuk menutup perjalanan, untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Tadi ya, cenderamata apa yang kalian beli saat berkunjung ke salah satu tempat wisata di Indonesia? Oleh-oleh apa nih yang pernah kalian beli pas ke pantai? Gelang ya, wow, itu kenangan bagus gitu ya. Oke, Katrina, apa yang kamu beli waktu saat melakukan perjalanan? Iya, baju ya. Oh, yang ada tulisan Pantai Sawarna. Wah, keren. Kamu beli untuk diri kamu sendiri atau untuk keluarga di negara? Untuk keluarga juga ya. Oke ya, sekalian pembahasan pada materi kali ini. Semoga kalian dapat menerima materi tersebut dengan baik, dan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan boleh tanyakan di email kepada saya. Nah, oke, terima kasih banyak. Semoga kalian akan terus belajar mengenai budaya di Indonesia. Jangan cepat bosan juga dan saling membantu satu sama lain. Oke. Yuk kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian implementasi pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.